Sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi saudara-saudara sekalian dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap saat ku berlindung di bawah tangan kasih-Nya. Hari demi hari ku berlalu di dalam kuasa-Nya. Berharap padanya, berharap padanya, padanya. Setiap pagi ku menanti uluran tangan Bapa-Nya. Yesus Kristus Tuhan yang mulia memberikan berkat-Nya. Berharap padanya, berharap padanya, berharap padanya, padanya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang betapa kabar baik itu bisa berbalik menjadi kabar buruk. Oleh karena yang menyampaikannya itu punya pikiran yang negatif. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur kepadamu Tuhan karena ada firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa yang kami dengar sebentar. Tolong kami semua pemirsa sekalian supaya mereka semua Tuhan punya pikiran yang positif dan melihat kebesaran Tuhan lebih daripada semua tantangan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, kitab Bilangan pasal yang ke-13 ayat 27 sampai 28. Bilangan 13 ayat 27 dan 28, demikian kata firman Tuhan. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan anak telah kami lihat di sana. Amin. Saudara pemirsa, yang pertama ini Musa mengutus semua pemimpin. Jadi pemimpin puak dalam umat Tuhan itu dikirim ke sana. Jadi bukan yang dikirim ini bukan anak muda atau siapapun juga. Mereka pemimpin-pemimpin. Jadi sebenarnya diharapkan bahwa mereka bisa berpikiran positif dan orang-orang ini sudah melihat kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan sampai mereka ini ikut menyeberang laut Teberau, saudara sekalian. Ya, mereka juga mengalami banyak hal luar biasa. Mereka juga sekarang makan mana yang dari surga itu. Jadi apa yang kurang lagi? Tetapi rupanya pengalaman itu tidak bisa mengubah pikiran negatif. Pikiran siapa? Pikiran budak.
pikiran yang diperbudak. Mereka juga memang sudah menjadi budak di Mesir pada masa lalu. Itulah yang kita harus perhatikan. Mari kita lihat firman Tuhan ini dengan lebih jelas lagi. Mereka menceritakan kepada Musa, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang benar bahwa negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hasilnya apa? Itu 1 tandan anggur dipikul 2 orang. Saya seumur hidup belum pernah melihat anggur seperti begitu. Ya, paling mungkin anggur paling yang saya lihat 1 tandan itu 1 kilo. Itu sudah hebat itu. Tapi di sini 1 tandan anggur itu dipikul 2 orang. Mungkin karena mereka dalam perjalanan, saudara sekalian, mungkin ini 10 kilo. Jadi 10 kali lebih besar lebih banyak daripada yang kita lihat sehari-hari. Apa yang kurang? Ada kata di sini hanya. Tetapi dalam bahasa yang lain digunakan kata tetapi. Tetapi inilah yang membalikkan keadaan, saudara sekalian. Coba perhatikan. Hanya atau tetapi bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan anak. Keturunan anak ini adalah keturunan raksasa yang seperti Goliat. Saudara sekalian, saya ingin mengajak kita hari ini untuk mari melihat Tuhan yang lebih besar dari semua tantangan. Tuhan yang lebih besar daripada semua penyakitmu. Tuhan yang lebih besar daripada semua pergumulan keuanganmu. Tuhan yang lebih besar dari semua raksasa masalah rumah tanggamu. Itu yang membuat engkau nanti mengalami kemenangan. Coba perhatikan. Orang yang mengucapkan kata-kata positif lah yang kemudian apa? Mengalami sendiri kebesaran Tuhan di kemudian hari. Ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan duduk ke negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Sudah perhatikan, ya, Kaleb dan Yosua itu, mereka katakan kami bisa, kita pasti bisa karena kita punya Tuhan yang maha besar. Tidak ada yang bisa mengalahkan Tuhan. Walaupun kita ini sedikit dibandingkan dengan mereka, kita lemah dibandingkan dengan mereka secara fisik, tetapi Tuhan kita Tuhan yang maha besar, maha kuat. Buktinya, ya itu tadi saya katakan, buktinya dia sudah bawa kita keluar dari Mesir, menyeberang Laut Teberau dengan mujizat Tuhan. Terus panjang sejarah dunia ini terus diingat betapa besarnya Tuhan. Kemudian mereka sesudah itu mengalami air yang pahit menjadi manis. Mereka kekurangan makanan, ada mana Tuhan turunkan dari surga selama 40 tahun, saudara sekalian. Apa yang kurang? Tidak ada yang kurang. Itu sebabnya mengapa hari ini saya mengajak kita semua untuk mulai melihat raksasa, melihat masalah, melihat tembok-tembok yang tertutup. Saudara sekalian, pintu-pintu tertutup dengan mata Tuhan. Seperti Kaleb dan Yosua. Akhirnya apa? Mereka lah yang kemudian mengalaminya. Mereka yang mengalami kemenangan oleh karena mujizat daripada Tuhan. Mereka lah yang memimpin umat Tuhan mengalahkan musuh-musuh di tanah Kanaan. Hanya orang yang berpikiran positif tentang Tuhan dan berpikiran bahwa Tuhan di atas segala-galanya, Tuhan maha besar dan Tuhan yang sudah terbukti. Saya ingin mengatakan kepada saudara sekalian, saya bisa bertahan hidup sampai sekarang ini karena sudah melihat bukti-bukti penyertaan Tuhan. Ya. Saya pernah mengalami, saudara sekalian, waktu saya mau pergi ke KKR, ke sebuah kota, saya naik pesawat terbang, pesawat itu berputar sampai 3 kali tidak bisa mendarat. Dan pilotnya katakan bahwa
Mari semua berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Oleh karena pesawat ini tidak bisa lagi pergi ke tempat lapangan terbang lain, karena kita sedang sudah kehabisan bahan bakar. Dan memang biasanya begitu, saudara sekalian. Kalau sudah tahu penerbangan, biasanya pesawat itu kemudian pesawat itu kemudian diukur ininya, jumlah bahan bakar yang dia perlukan sampai ke tempat itu. Puji Tuhan, setelah kami semua berdoa, saya duduk di sebelah teman saya yang juga hamba Tuhan. Kami berpegangan tangan, katakan, kalau Tuhan, kalau ini waktunya kami kembali kepadamu, puji Tuhan. Kalau tidak, Tuhan teduhkan badai yang sedang melanda bandara itu. Dan ternyata Tuhan buat mujizat. Itu yang terjadi pada saya sendiri. Dan saudara akan melihat mujizat demi mujizat, keajaiban demi keajaiban, bila engkau punya pikiran yang positif terhadap Tuhan dan engkau punya pikiran yang benar terhadap segala raksasa, masalah dan persoalan berat yang engkau hadapi sekarang. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk firman Tuhan ini. Kami berdoa supaya kami semua tidak kalah dengan mata kami melihat raksasa-raksasa masalah, persoalan, penyakit yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, karena kami punya Engkau, Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, yang lebih besar daripada segala masalah, raksasa masalah apapun juga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.